Lo pernah ngerasain kan? Deket sama seseorang yang awalnya kelihatan serius, perhatian, dan kayaknya dia banget. Obrolan ngalir, vibes nyambung. Setiap hari, rasanya ada aja yang bisa dibahas. Lo jadi kebiasa punya dia di hidup lo, kayak rutinitas baru yang bikin hari-hari lo lebih semangat. Tapi, suatu hari, semua itu berhenti. Tanpa aba-aba, tanpa pamit, tanpa alasan. Dia ghosting lo. Dan yang paling nyakitin, bukan cuma kehilangannya, tapi keheningan yang dia tinggalin. Lo jadi kepikiran, gue salah apa? Tapi tenang, sekarang bukan waktunya buat nyalahin diri. Ini waktunya lo ambil balik kendali atas diri lo sendiri. Ghosting tuh ibarat orang jalan di samping lo, terus tiba-tiba ngilang ke kabut. Nggak ada suara, nggak ada pamit. Yang ada cuma ruang kosong dan tumpukan asumsi. Dan disitulah masalahnya. Otak lo mulai bikin skenario sendiri. Mungkin dia lagi banyak masalah. Apa gue terlalu ngebet? Apa gue boring? Otak lo jadi mesin pencari jawaban, tapi semua datanya cuma dugaan. Padahal, ghosting seringkali bukan tentang lo. Ini tentang dia yang gak tahu cara ninggalin dengan baik. Jadi, stop nyalahin diri. Yang lo butuh sekarang bukan jawaban dari dia, tapi ketenangan dari lo sendiri. Masalah ghosting itu bukan cuma soal rasa kehilangan, tapi juga rasa penasaran yang gak dituntasin. Lo jadi tergoda buat nyari tahu, nge-stalk story dia, ngecek jam online WhatsApp, atau bahkan nanya ke teman-temannya secara halus. Tapi percaya deh, makin lo cari, makin lo tenggelam. Karena yang lo cari bukan fakta, tapi perasaan yang pengen dibalikin. Dan itu jebakan. Jangan jadi detektif buat seseorang yang bahkan gak mau kasih kejelasan. Lo berhak dapat closure, tapi gak semua closure datang dari orang lain. Kadang lo harus bikin sendiri. Rasa sakit itu valid. Lo berhak kecewa, marah, kesel, bahkan ngerasa pengen nyumpahin dia dikit. Secara manusiawi ya, bukan serius-serius banget. Tapi jangan tinggal lama-lama di perasaan itu. Jangan bikin luka lo jadi identitas. Emosi itu kayak tamu, izinkan datang, kasih duduk, ajak ngobrol sebentar, lalu suruh pulang. Jangan dikasih kamar tetap di hati lo. Semakin lo tinggal di luka, semakin lo lupa bahwa hidup lo lebih besar dari seseorang yang milih ninggalin lo tanpa pamit. Balas ghosting dengan diam, tapi diam yang elegan. Bukan demi bikin dia nyesel, tapi buat nunjukin ke diri lu sendiri bahwa lu mampu jaga batasan. Lu nggak perlu blocking kalau belum siap, tapi minimal mute story dia, unfollow kalau perlu. Dan yang paling penting, stop stalking. Ini bukan buat bikin dia balik, tapi supaya lu bisa nafas tanpa dia. Jarak itu kadang perlu buat nyembuhin. Dan healing nggak akan pernah dimulai kalau lo terus ngebiarin memori dia main bolak-balik di pikiran lo setiap jam. Lo udah terlalu sibuk mikirin orang lain. Sekarang waktunya fokus ke lo. Bangun pagi, bikin to-do list. Lakuin hal-hal yang bikin lo lupa sama dia. Bukan buat ngelupain dia, tapi biar lo inget lagi siapa lo sebelum dia datang. Baca buku, nonton film, nongkrong sama temen yang udah lo cuekin gara-gara sibuk baper. Lo butuh narik energi lo balik. Karena waktu yang lo habisin buat nyari dia, harusnya lo pakai buat nyari versi terbaik dari diri lo sendiri. Secara psikologi, ghosting biasanya dilakuin sama orang-orang yang punya pola avoidant attachment. Mereka punya trauma atau pengalaman masa lalu yang bikin mereka nggak nyaman sama kedekatan emosional. Jadi begitu mulai dekat dan intens, mereka takut. Bukan takut sama lo, tapi takut sama rasa yang timbul. Mereka pikir menghilang lebih gampang daripada menjelaskan. Tapi, apakah itu jadi alasan lo harus maklum? Enggak juga. Lo bisa ngerti tanpa harus nerima perlakuannya. Empati nggak berarti ngorbanin harga diri. Ada hari-hari ketika lo bakal kangen. Lo bakal pengen banget ngechat, lagi apa? Atau masih inget gue nggak? Tapi tarik napas. Kangen itu bukan tanda dia harus balik. Itu cuma sinyal kalau lo butuh pelukan dari diri lo sendiri. Jangan karena kangen, lo jadi buka pintu lagi buat orang yang gak bisa jaga rumah hati lo. Setiap kali pengen ngehubungin dia, tanya, gue pengen dia
Atau gue cuma pengen gak kesepian? Karena seringnya kita kejar yang lama, cuman karena kita belum nemu kenyamanan baru. Di dunia ini masih banyak orang yang bisa hadir secara utuh, yang gak akan bikin lo nebak-nebak, yang gak bikin lo buka chat cuma buat nemu scene. Lo layak dapat seseorang yang transparan, konsisten, dan tahu cara ngejaga perasaan lo. Tapi sebelum itu, lo juga harus jadi seseorang yang bisa hadir buat diri sendiri. Jangan nunggu orang lain buat ngehargain lo. Sebelum lo belajar, ngehargain diri lo dulu. Karena cinta sejati nggak pernah lahir dari perasaan kosong. Cinta sejati tumbuh dari dua orang yang penuh. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kenapa dia ninggalin gue? Tapi, apa yang bisa gue lakuin supaya gue nggak kehilangan diri gue sendiri? Jangan kejar orang yang udah pergi. Kejar versi lo yang bahagia, yang tenang, yang kuat berdiri di atas luka. Bikin hidup lo seru lagi. Bukan buat nunjukin ke dia, tapi buat buktiin ke diri lo sendiri bahwa lo lebih dari sekadar cerita yang ditinggalin. Bangkit bukan soal cepet-cepet move on, tapi tentang pelan-pelan sadar bahwa lo punya kendali penuh atas emosi dan hidup lo. Ghosting bukan akhir dari cerita lo, tapi titik balik. Dari luka itu, lo belajar untuk gak lagi ngebiarin orang lain jadi pusat emosi lo. Lo belajar bahwa validasi bukan sesuatu yang lo cari dari orang lain, tapi sesuatu yang lo bangun sendiri. Lo belajar untuk ngebedain rasa kangen dan kebutuhan akan kenyamanan sementara. Dan yang paling penting, lo belajar bahwa kehilangan bisa jadi berkah kalau lo bisa ambil pelajaran dan tumbuh dari situ. Jadi sekarang udah cukup lo kejar dia. Saatnya lo kejar kedamaian yang seharusnya dari awal ada di tangan lo sendiri.